Good morning, fourth grade. How are you this morning? I hope you are fine and ready to receive our lesson. Before we study, let's sing a song. Good morning to you, and to you. 1, 2, 3, go. Good morning to you, and to you. Good morning to you, and to you. Good morning, my friends. How are you today? I'm fine. Good morning, my friends. How are you today? I'm fine. Good morning, my friends. Good morning, my friends. Good morning, my friends. How are you today? I'm fine. Yes, semua hari ini dalam keadaan yang sehat. Kita akan belajar. So let's take a pray first. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to start our lesson. Please open our heart and our mind. Bless our teachers and also our parents. Forgive us for our sins. Thank you God. Amen. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2 pembelajaran 5 dan 6 tentang ciri-ciri dan karakteristik tempat hidup hewan, kemudian bagaimana cara kita melestarikan hewan langka. Mari belajar dengan penuh semangat. Makhluk hidup yang ada di muka bumi ini membutuhkan tempat tinggal. Setiap makhluk hidup mempunyai tempat hidup yang berbeda-beda. Ada yang hidup di darat dan ada yang hidup di air. Bahkan ada yang hidup di darat dan di air. Tempat hidup makhluk hidup disebut habitat. Nah, anak-anak, berdasarkan tempat hidupnya, hewan dapat dikelompokkan menjadi 3. Hewan yang hidup di darat contohnya adalah kuda, semut, burung. Sedangkan hewan yang hidup di air misalnya ikan, cumi-cumi, kepiting. Nah, hewan yang hidup di darat dan di air contohnya adalah katak. Mari kita amati gambar berikut ini sehingga kita tahu tentang karakteristik tempat hidup hewan-hewan berikut. Contoh yang pertama adalah hewan ayam. Nah, karakteristik tempat hidup ayam adalah di darat. Kemudian bebek merupakan hewan yang hidup di air. Kucing merupakan hewan yang hidup di darat, sedangkan ikan merupakan hewan yang hidup di air. Hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Apakah kalian tahu perbedaan antara tempat hidup kucing dan ikan? Nah, kucing itu hidup di darat, sedangkan ikan hidup di air. Kucing bernafas menggunakan paru-paru, sedangkan ikan bernafas dengan insang. Lalu, apakah keadaan alam, misalnya iklim dan bentuk muka bumi berpengaruh terhadap kehidupan hewan? Nah, anak-anak, keadaan iklim dan bentuk muka bumi sangat berpengaruh terhadap kehidupan hewan. Misalnya, hewan yang hidup di daerah dingin harus menyesuaikan bentuk dan juga fungsi tubuhnya dengan udara yang dingin. Kemudian, hewan yang hidup di daerah pegunungan juga berbeda dengan hewan yang hidup di dataran rendah. Jadi, keadaan iklim sangat berpengaruh ya nak terhadap kehidupan hewan. Berikut Miss tampilkan ciri-ciri khusus ayam, itik, kucing, dan ikan juga hewan-hewan lainnya. Mari perhatikan dengan seksama. Yang pertama, hewan ayam. Ciri khususnya, ayam memiliki paruh panjang dan runcing, digunakan untuk mengambil makanan. Kemudian yang kedua, ayam memiliki cakar panjang yang berfungsi untuk mengais makanan dalam tanah. Kemudian ciri yang ketiga, ayam memiliki bulu yang berfungsi untuk melindungi dari hawa dingin. Hewan berikutnya adalah bebek. Ciri khusus bebek adalah paruh bebek berbentuk sudu untuk memudahkan bebek dalam mencari makanan di lumpur. Kemudian yang kedua, bebek memiliki leher panjang yang berfungsi memudahkan bebek dalam mengais makanan di air. Kemudian kaki berselaput untuk memudahkan bebek dalam berenang dan juga berjalan di atas lumpur. Nah, ciri yang terakhir adalah bulunya berlapis lilin sehingga bulu bebek tidak basah saat berenang. Hewan berikutnya adalah kucing. Nah, ciri-ciri khusus kucing adalah memiliki mata yang tajam yang berfungsi untuk mencari mangsa pada malam hari. Kemudian memiliki misa yang berfungsi untuk menentukan arah saat berjalan di ruang yang gelap maupun di tengah kegelapan malam. Kemudian memiliki bantalan halus di telapak kakinya berfungsi untuk memperkecil suara langkah kakinya dalam berjalan. Nah, yang terakhir, alat keseimbangan pada telinga yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan pendengarannya, sehingga jika kucing jatuh,
tetap dalam keadaan berdiri. Selanjutnya adalah hewan ikan. Nah, ciri-ciri khususnya, ikan memiliki sirip yang berfungsi untuk berenang di dalam air. Kemudian ikan memiliki insang yang dapat digunakan untuk bernafas di dalam air. Nah, anak-anak, ikan juga memiliki sisik dan lendir yang berfungsi untuk mengurangi gesekan saat bergerak di dalam air. Lalu bentuk tubuh yang streamline ataupun ini fungsinya untuk mengurangi hambatan di dalam air apabila ikan sedang berenang sehingga memudahkan ikan dalam berenang. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang hubungan karakteristik tempat hidup hewan dengan ciri-ciri khususnya. Nah, Miss Kiki akan menampilkan beberapa hewan kembali dan juga karakteristik tempat hidup mereka. Yang pertama adalah cicak. Cicak ini mempunyai perekat pada telapak kakinya sehingga dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah. Cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket sehingga dapat menangkap serangga. Cicak mempunyai ukuran rata-rata 7 sampai dengan 10 cm. Nah, cicak dapat melepaskan ekornya untuk melindungi diri. Terdapat beberapa jenis cicak, yaitu cicak rumah, cicak pohon hijau, dan juga tokek. Nah, cicak pohon hijau dan tokek ini mempunyai ukuran yang lebih besar dari cicak rumah. Kemudian hewan yang kedua adalah kelelawar. Anak-anak, kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi. Selain itu, kelelawar juga memiliki pendengaran yang baik dan peka menerima bunyi pantulan. Kelelawar mampu mendeteksi benda-benda di sekitarnya. Nah, kelelawar adalah hewan nokturnal karena melakukan kegiatan di malam hari. Ada 2 jenis kelelawar, yaitu kelelawar pemakan buah dan kelelawar pemakan serangga. Hewan berikutnya adalah bunglon. Nah, bunglon ini dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda-benda yang ada di sekitarnya. Misalnya, ketika berada di atas daun yang berwarna hijau, maka warnanya bisa berubah menjadi hijau. Ketika berada di batang pohon yang berwarna coklat, maka warnanya bisa berubah menjadi coklat. Bunglon mengubah warna kulitnya untuk melindungi dirinya. Bunglon mempunyai lidah yang panjang melebihi ukuran tubuhnya. Nah, kesimpulan kita terhadap karakteristik tempat tinggal hewan di atas adalah tempat tinggal hewan sangat mempengaruhi kehidupan hewan. Nah, melestarikan hewan langka yang terancam punah merupakan kewajiban bersama. Kita perlu menjaga keseimbangan dan kelestarian hewan-hewan tersebut untuk kelangsungan kehidupan di muka bumi. Jangan sampai hewan-hewan tersebut punah karena perbuatan manusia. Keberadaan makhluk hidup di dunia ini saling bergantung. Jika ada jenis makhluk hidup mengalami kepunahan, tentu sangat mengganggu keseimbangan alam sehingga sudah menjadi kewajiban seluruh warga masyarakat untuk ikut melestarikannya. Pelestarian hewan langka bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Kelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan juga melestarikan hewan-hewan langka tersebut. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga hewan langka antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penangkaran hewan langka, mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka, misalnya Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, Kebun Binatang, dan Taman Nasional. Dengan menjaga hewan langka, kita dapat menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. Kemudian melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan juga masyarakat. Nah, selanjutnya kita dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan pangan dan juga obat-obatan. Well, that's all about our lesson this morning, so let's take a pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing. Until this time, now we have finished our lesson and we will continue our activities. Please bless all of us. Thank you, God. Amen. Goodbye, my dear students. Stay safe and keep learning. Bye-bye.